iftiroshi. Ya, tadi di awal sudah saya jawab itu bahwa kalau menurut fatwa tarjih, dan itu bisa dibaca termasuk di jilid 4 kalau nggak salah, TJA, itu sudah dibahas, dan di beberapa TJA ada, termasuk juga yang saya sampaikan misalnya di SM pada tahun 2015 itu juga sudah dimuat fatwa itu, bahwa ketika seseorang itu mendapati atau sedang imamnya melaksanakan duduk tawarruk, maka makmum yang masbuk tetap mengikuti duduk tawarruknya sang imam. Dalilnya apa? Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Termasuk hadis versi yang kedua Bukhari Muslim, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala tahtalifu alaih. Nah, karena itu ya tentu pemaknaan yang paling dekat itu adalah mengikuti gerak-geriknya, dan kita tahu kan seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Ruslan atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya, Bapak Muhammad Salim ya. Kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk ke kami melalui kolom komentar di Facebook dan juga di Zoom ya. Pertama, pertanyaan dari Saudara Andi di Jawa Tengah. Ada beberapa yang masuk juga pertanyaan, tapi tadi bersinggungan dengan yang ditanyakan oleh Bapak Muhammad Salim ya. Jadi mudah-mudahan tadi sudah terjawab. Dari Saudara Andi di Jawa Tengah, mau nanya Ustadz, ketika imam sudah salam, apa yang perlu kita lakukan sebagai masbuk ketika akan melanjutkan rokaat kita yang tersisa? Apakah perlu takbiratul ihram kembali ketika berdiri, atau melanjutkan berdiri tanpa perlu takbiratul ihram? Begitu Ustaz. Monggo Ustaz, mungkin bisa langsung ditanggapi dulu. Takbiratul ihram itu hanya sekali, yaitu di awal kita melaksanakan sholat. Sementara takbir dalam rangkaian itu disebut dengan takbir intikal. Jadi beda antara takbiratul ihram dengan takbir intikal. Kalau takbir intikal itu ya takbir dari satu rangkaian sholat ke sholat yang berikutnya. Tentu salah satu yang saya tangkap dari pertanyaan itu, ketika seseorang itu tahiyat awal, kan dalam sholat berdasarkan hadis Nabi dan rinciannya itu sifatul sholatin Nabi, bahwa saat kita bangun menuju rangkaian rakaat berikutnya, artinya itu seperti posisi tahiyat awal, maka memang kesunahannya sambil Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan itu. Nah, kita tahu bahwa mengangkat tangan itu kan memang betul tidak semua gerakan itu sambil mengangkat tangan. Contohnya takbir intikal yang tidak mengangkat tangan ketika kita mau ruku, kan nggak ada Allahu Akbar ruku itu. Ketika kita bangun dari rakaat pertama ke rakaat kedua, rakaat pertama ke rakaat kedua, misalnya kita sudah sujud yang kedua, lalu bangun untuk rakaat kedua, kan langsung Allahu Akbar, langsung sedekap. Tidak pakai ini, tidak Allahu Akbar kemudian sedekap. Tapi ketika kita selesai tahiyat awal, maka kemudian di situ takbir intiqalnya sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar. Nah, kalau yang dimaksudkan pertanyaan tadi itu, ya bisa kita menggunakan ini. Kenapa? Karena kita sedang menyempurnakan apa yang belum kita lakukan. Maka ketika kita mengikuti imam tawarruk itu sebagai kewajiban makmum liyutamma bih. Tetapi ketika selesai imam itu salam, maka kita punya kewajiban personalnya. Ya apa itu? Fama fatakum fa'atimu. Apa yang luput, apa yang belum kita laksanakan, maka laksanakan sebagaimana hukum asalnya. Nah, sehingga istishabnya berlaku di situ, hukum asalnya berlaku. Kenapa? Karena sudah selesai rangkaian dengan imam itu. Ketika kita bangun ya sambil takbir intikal, bukan takbiratul ihram ya. Jadi takbir intikal Allahu Akbar. Kemudian seterusnya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi yang masuk Ustaz dari Saudara Irfan dan juga dari Saudara Sohib. Dari Saudara Irfan yang pertama, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz.
bagaimana jika makmum masbuk itu dalam sholat tarawih, sholat Idul Fitri, sholat Jumat, dan sholat jenazah? Nah, itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua dari saudara Sohib di PDM Karimun, Kepri. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan. Apabila kita sebagai masbuk dan sedang menyempurnakan sholat yang tertinggal, kemudian ada masbuk yang baru datang memberi isyarat untuk bermakmum dengan kita. Nah, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, yang pertama tadi prinsip-prinsip masbuk sudah saya sampaikan. Nah, prinsip-prinsip itu berlaku untuk semua jenis sholat. Ya, semua jenis sholat, termasuk sholat tarawih. Maka ketika kita misalnya sholat tarawih, kita baru rakaat kedua, ya kan? Nah, maka kesunahannya adalah langsung takbiratul ihram, lalu mengikuti itu. Nah, nanti berarti kan ada yang kurang. Kalau menggunakan variasi 4-4-3 misalnya, berarti dia baru 3 kan? Karena dia mulai dari sujud rakaat pertama. Berarti sujudnya itu mendapatkan pahala, tetapi tidak dihitung sebagai satu rakaat. Nah, sehingga ketika imamnya itu salam, ya apa yang kurang itu fa'atimu. Wa ma fatatkum fa'atimu. Apa yang luput, apa yang tidak belum dilakukan, maka tinggal menyempurnakan. Sholat tarawih. Nah, termasuk juga pada sholat Jumat. Bahkan ada hadis yang hampir sama terkait dengan sholat Jumat itu. Bahwa dalam satu kalimat itu dikatakan, barang man adroka rok'atan minal jum'ati, faqad adroka sholat. Ada matan hadis seperti itu. Termasuk juga man adroka rok'atan minas subhi. Ya, itu juga ada. Jadi ada banyak sekali hadis terkait dengan menjumpai satu rakaat atau satu ruku itu. Nah, maka ketika Jumat pun juga sama. Dia misalnya masbuk baru bisa bergabung persis pada saat rakaat pertama, tetapi setelah ruku. Nah, karena kalau setelah ruku kan berarti dia tidak mendapatkan satu rakaat itu. Tapi kalau dia masih dalam posisi rakaat pertama menjumpai imam dalam posisi ruku, faqad adraka sholat. Berlaku juga untuk sholat Jumat. Jadi intinya adalah masbuk itu tidak hanya untuk sholat fardu yang 5. Termasuk juga sholat wajib yang lain seperti sholat Jumat. Dan sholat sunnah yang lain pun juga masuk, sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Itu masuk. Kemudian pertanyaan kedua tadi? Pertanyaan kedua terkait tadi mungkin ada yang terlewat, Ustaz. Kalau sholat jenazah bagaimana, Ustaz? Oh iya, terkait dengan sholat jenazah karena tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya, maka tinggal takbirnya itu. Kalau misalnya dia Allahu Akbar, maka jangan sampai kemudian misalnya imamnya itu sudah takbir yang ketiga, lalu dia percepat untuk mengejar itu, ya jangan, tetap Allahu Akbar. Maka apa yang menjadi rangkaian doanya itu ya dibaca, dan seterusnya. Jadi intinya adalah istishab, memberlakukan dalil itu apa adanya, kecuali ada yang merincikan. Maka ketika seorang itu melaksanakan sholat jenazah, maka dia baru takbir pertama, sementara imam itu melaksanakan takbir yang berikutnya, ya ikuti saja dulu. Nah, kemudian nanti sisanya itu begitu imam akan salam, dia menambahkan sisanya itu. Allahu Akbar, kemudian salam. Dan memang dalam doa itu sendiri ketika sholat jenazah ada doa yang sempurna, yang lengkap, tetapi ada yang menjadi batasan yang bisa dibaca dalam wilayah fikihnya tentang kesahannya itu. Nah, maka lakukan yang bisa dilakukan, yaitu apa? Kalau sesuatu yang misalnya tidak bisa sepenuhnya dibaca sehingga tuntas, ya kira-kira bacaan sampai mana, misalnya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, belum selesai yang ini, ya memang ada kesunahannya di situ. Tapi intinya adalah dia mengikuti imam sesuai dengan gerakannya itu, kemudian yang belum atau yang tersisa dilaksanakan ketika imam itu sudah salam, dia melanjutkan takbir yang tersisa itu, kemudian salam. Nah, itu kalau kita menggunakan teori istishab, ya. Karena apa? Karena itu yang paling argumentatif di dalam menerapkan satu hukum tentang ibadah mahdhah. Kecuali kalau ada rincian, maka rincian itu yang
gunakan. Oke, baik Ustaz. Tadi pertanyaan selanjutnya dari saudara Sohib. Mohon penjelasannya Ustaz, apabila kita sebagai masbuk dan sedang menyempurnakan sholat yang tertinggal, lalu kemudian ada masbuk yang baru datang memberi isyarat untuk makmum dengan kita. Lalu bagaimana hukumnya yang begitu Ya. Ustaz? Itu Monggo, Ustaz. sama dengan ketika kita menjumpai jamaah sedang melaksanakan sholat, kita bergabung. Atau kita menjumpai seseorang sedang sholat sendirian, lalu kita bergabung. Atau kita menjumpai ada orang masbuk, karena masbuknya itu cukup signifikan, misalnya 2 hingga 3 rakaat, dia berdiri, kemudian kita bergabung, itu statusnya sama sungguhnya. Yang terkait dengan jam'ah musalsal itu justru yang tadi itu, 3 orang yang sama-sama masbuk, lalu mendelegasikan 1 orang sebagai imam. Nah, di sini ada persoalannya terkait dengan pemahaman dalil. Kenapa? Karena posisi orang yang sama-sama masbuk itu hakikatnya dia sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah yang tugasnya adalah menyempurnakan. Tetapi ketika seorang yang masbuk ini tugasnya sedang dilaksanakan, yaitu menyempurnakan sisa dari rangkaian atau rakaat yang belum dia laksanakan. Lalu ada jamaah yang bergabung, maka nggak masalah. Tinggal dia harus memposisikan prinsip tadi itu. Kalau 1 orang berarti dia langsung berdiri di samping kanan. Jadi sama statusnya. Kalau 2 orang berarti di belakang. Bagaimana isyarat yang digunakan? Bisa saja mengeraskan suaranya biar lebih mantap, diberikan isyarat misalnya pundaknya disentuh. Misalnya itu juga bisa dilakukan. Sebagaimana kita hadisnya mengatakan luruskan saf, tapi untuk menuju ke arah itu kita membuat garis, itu sebenarnya wasail itu. Jadi cara saja itu untuk memberikan satu kemantapan. Jadi nggak ada masalah. Dan memang itulah yang menjadi objek pembahasan kita pada malam ini. Oke. Baik, terima kasih Ustaz Ruslan. Ada pertanyaan lagi sekarang yang masuk melalui kolom komentar di YouTube ya. Kebetulan pertanyaan ini berkaitan dengan jamaah perempuan, masbuknya jamaah perempuan Ustaz. Pertama dari Ibu Siti Jufronia ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau makmum masbuknya perempuan, bagaimana cara kita memberitahu imam jika imam hanya sendiri? Kemudian yang kedua dari Ahmad Nuril, jika makmum perempuan itu tunggal, posisi yang utama di sebelah kanan atau kiri Ustaz? Atau sama sebagaimana makmum laki-laki? Terima kasih. Ya. 2 pertanyaan itu mungkin saya gabung ya, karena prinsipnya hampir sama. Yang pertama, kaitannya dengan bagaimana cara memberitahu. Tentu dalam konteks relasi wanita dengan pria, ada yang kita sebut dengan mahram dan ada yang gairu mahram. Maka ini tentu menjadi perhatian. Kalau memang ada 1 orang tapi dia bukan mahramnya dalam pengertian orang asing atau orang yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan misalnya, maka harus mempertimbangkan dorornya. Dorornya apa? Bisa fitnah, bisa penilaian dan lain sebagainya. Nah, karena itulah di situ ada skala prioritas. Kalau memang kita tidak bisa memberitahukan, apalagi kan ada sutrahnya misalnya, kemudian imamnya terlalu jauh di situ. Kalau dia kemudian Mas ikut jamaah orang lagi sholat misalnya. Kemudian kalau dia menepuk juga justru akan menjadi sesuatu yang negatif, akan munculkan fitnah dan lain sebagainya. Nah, di situ harus irtikabu ahafid dorarain itu menjadi penting untuk dipertimbangkan. Termasuk juga mempertimbangkan antara maslahah kemudian mudaratnya itu. Nah, maka ya ada yang namanya fikih aulawiyat, ada skala prioritas. Skala prioritasnya bagaimana? Dia tidak mengikuti si laki-laki itu sebagai imamnya, tapi dia menunggu, mungkin nanti ada yang masuk. Ya, itu bagian dari fikih aulawiyat itu. Jadi tidak selalu kemudian memaksakan diri untuk berjamaah dengan orang yang memang sudah sedang dalam rangkaian sholatnya. Padahal mau diberikan aba-aba juga susah, kemudian dikasih tahu juga sedang sholat, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya adalah fiqhul aulawi. Ada skala prioritas yang harus dia pegang. Apa itu? Antara lain menunggu mungkin ada jamaah lain yang atau orang lain yang akan menyusul dan
dia minta menjadi imamnya. Dan itu seringkali terjadi di universitas kita juga sering. Misalnya saya mau sholat, kemudian ibu-ibunya, Pak ikut jamaah. Tinggal kita kemudian memposisikan diri. Nah, kemudian pertanyaan kedua, posisinya bagaimana? Prinsip dasarnya di belakang yang pasti. Nah, kalau sudah belakang itu ukurannya kanan atau kiri itu juga agak-agak relatif di situ. Artinya ketika kita salam ini kan nggak akan mempengaruhi kaitannya dengan khusyuan dan lain sebagainya. Nah, adapun kemudian apakah posisinya itu di belakang atau belakang kanan atau belakang kiri, memang tidak ada rincian dalam hadis yang kalau kita kaji tentang itu. Maka tadi di dalam beberapa slide yang saya sampaikan itu ada kalimat makmum laki-laki, karena memang untuk perempuan ada kekhususan ya, bagaimana di mana posisinya, termasuk kan nggak mungkin ini imam laki-laki yang bukan keluarga intinya kemudian dia di samping, jangankan di samping, bukan keluarga inti, yang keluarga inti saja ada mekanisme yang dia harus ikuti. Nah, sehingga ya yang penting di belakang. Di belakangnya apa? Ya kira-kira dia bisa masih mendengarkan itu. Termasuk misalnya ketika di berbagai universitas kita ada sutroh yang mungkin setengah sampai dengkul, pokoknya hanya untuk memberikan batas itu juga jaraknya agak-agak jauh di situ. Nggak ada masalah. Yang penting kan ada di situ ittihadul majalisnya itu ada di situ. Jadi satu kesatuan tempat itu yang penting. Nah, sehingga dia kemudian sholat dengan jarak yang sangat jauh juga sah-sah saja. Jadi tergantung pertimbangannya. Kalau yang tadi itu ya gunakan skala prioritas. Kalau tidak memungkinkan ya jangan memaksakan diri untuk berjamaah dengan orang yang memang sulit untuk kita sampaikan. Karena cara untuk mengoreksi, cara untuk bergabung antara laki dan perempuan itu sendiri kan ada aturan-aturannya. Termasuk ketika salah kan, imam salah, bagaimana perempuan mengingatkan, bagaimana laki itu juga diatur oleh Islam. Nah, aturan itu bukan diskriminatif, bukan bias gender, tetapi sekecil apapun menutup pintu orang untuk jangan sampai tercederai ketidakkhusyuan dan lain sebagainya. Tentu antara masing orang akan berbeda, tapi prinsip itu berlaku universal, bahwa perempuan tetap di belakang ketika dia berjamaah. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Kami buka pertanyaan interaktif. Sudah ada yang bertanya, yaitu Bapak Sobari dari PRM Grogol. Mohon bisa dihidupkan audio dan videonya dan dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan Bapak Sobari. Assalamualaikum Pak Sobari. Baik, kalau memang belum tersambung, kita lanjutkan pertanyaan dari kolom komentar, Ustadz. Dari Saudara Harminah. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, kalau masbuknya itu bersama-sama, ya sama-sama masbuk artinya, apakah di waktu masbuk ada yang jadi imamnya? Ya, tadi sudah kita bahas, saya mengistilahkan dengan jamaah musalsal itu. Jadi intinya begini, orang yang masbuk, misalnya 3 orang masbuk bersama-sama, kebetulan bergabungnya juga barengan ya, barengan. Misalnya persis pada rakaat pertama bergabung dia, rakaat pertama selesai ke rakaat kedua, 3 atau 4 orang. Begitu imam selesai, maka tugas dari masbuk ini adalah melengkapi kekurangan dari sholatnya. Sesuai dengan hadis-hadis yang tadi saya bacakan. Wa ma fatatkum fa'atimu itu. Rakaat atau rangkaian sholat yang belum dilakukan maka sempurnakan. Itu tugasnya. Lalu yang kedua, masbuk yang bersamaan ini hakikatnya dia sudah berjamaah. Itu kata kuncinya. Jadi hakikatnya dia sudah berjamaah. Karena dia sudah mendapatkan pahala berjamaah, ada kewajiban lain, yaitu fa'atimu, menyempurnakan yang kurang itu. Nah, sehingga dalam fatwa kita, TJA 4 kalau nggak salah itu mengatakan bahwa tidak ada satu dalil khusus yang menjelaskan tentang
bolehnya mengangkat salah seorang dari masbuk itu untuk dijadikan imam. Baik dia maju sebagai imam atas inisiatif sendiri, atau dia mundur misalnya beberapa orang atas inisiatif yang di depan itu dijadikan sebagai imam. Di beberapa tempat termasuk ya sering dulu kita lakukan hal semacam ini. Tapi lewat pengkajian, kemudian lewat dalil-dalil yang ada, maka bisa dilacak Bu di ini ya, di SM nomor 4 tahun 2015. Nanti di googling coba di situ. Kenapa? Karena ini sudah difatwakan. Nah, cuma hasil fatwa yang sudah dimuat SM itu kan ada yang sudah terbukukan jilid 1 hingga jilid mau 9 ya, sudah 8 dan sekarang proses 9. Nah, itu ada beberapa yang sudah dimuat belum masuk ke TJA. Tetapi itu sudah menjadi fatwa. Nah, di situ dikatakan bahwa dalam ibadah mahdoh prinsipnya tawakuf, al-man'u wal hazru. Artinya kita mengikuti aturan. Sesuai dengan hadis Muslim yang mengatakan man ahdasa dan seterusnya yang saya jadikan prinsip tadi. Lalu yang kedua, dalam fatwa itu dikatakan orang masbuk termasuk telah melakukan sholat berjamaah. Maka kewajibannya adalah menyempurnakan kekurangannya. Hadis Bukhari itu. Fama adraktum fasallu wa ma fatatkum fa'atimu. Maka yang kurang itu tinggal disempurnakan. Maka tidak perlu mendelegasikan satu orang sebagai imam atau dia mundur supaya orang lain itu menjadi dia menjadi makmumnya. Itu fatwa kita seperti itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Kembali ke penanya melalui platform Zoom ya, secara interaktif. Bapak Sobari apakah sudah bisa terhubung? Ada 2 orang. Belum? Bapak Abdurrahman? Ya, silahkan Bapak Abdurrahman dulu. Silahkan Bapak Abdurrahman bisa menyampaikan pertanyaannya, memperkenalkan diri dan dari mana asalnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pimpinan ranting Muhammadiyah Karangdawa, Kedawung, Kabupaten Tegal. Mau menanyakan tentang permasalahan sholat Jumat. Apunten terlambat berbuka. Tidak. Kalau ada imam, terus imamnya semaput dan jatuh. Terus kan ada 2 orang yang mungkin dari makmum menolong. Nah, terus kira-kira nanti yang jadi imam siapa? Terus yang kedua, pertanyaan kedua, kira-kira yang menolong itu apakah nanti melakukan sholat Jumat 2 rakaat atau sholat duhur? Karena yang menolong kan ketinggalan otomatis ketika mamanya ada imam yang maju menggantikan, terus sampai selesai, yang menolong otomatis kan nggak ikut sholat Jumat atau Ya. apakah dia tetap sholat Jumat apa sholat duhur? Ngapunten mohon jawabannya. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Abdurrahman. Ini pertanyaan yang menarik sekali ini, kayaknya jarang sekali Ustaz. Dan ini Monggo, Ustaz. faktual sesungguhnya. Dan faktual. Beberapa kali pernah kejadian. Terima kasih Bapak atas Ya. pertanyaannya. Oke. Monggo, Ustaz. Ingat, ketika kita melaksanakan ibadah mahdoh, maka prinsip dasar yang harus kita pahami adalah seluruh syariat agama kita itu pasti ada tujuan kemaslahatannya. Dunyahum wa ukhrahum. Baik kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi. Yang pada akhirnya mau bicara tentang ibadah seperti kita di era pandemi atau bicara tentang muamalah dan lain sebagainya, itu pasti terkait dengan maqasidus syariah. Yang salah satunya hifzun nafas. Maka ketika ada jamaah kita terjatuh, maka ini harus kita tolong. Ego kita dalam tanda kutip, kesolehan personal kita secara vertikal, itu harus kita jedakan dulu. Membantu menyelamatkan orang ini. Sekalipun konsekuensinya berarti kita membatalkan sholat. Ya kan? Ya, kita membatalkan sholat. Enggak masalah. Insya Allah itu pahalanya kita dapatkan. Pahala bonusnya apa? Kita membantu menjaga nyawa orang ini. Nah, problemnya kemudian kalau itu sholat Jumat bagaimana? Ya kalau misalnya dia membantu orang ini, ya membantu, oh ternyata dia tidak berbahaya, artinya masih bisa disuruh istirahat. Orangnya ini ya tentu ma'fun anhu,
menjadi pribadi yang mendapatkan maaf dari Allah karena situasinya memang emergensi. Nah, ketika ternyata dia masih bisa melaksanakan rakaat kedua dari sholat Jumat itu, maka lakukan. Maka berlaku hadis Nabi di sini. Man adrakar ruku man adrakar rak'ata faqad adrakal sholat. Dan ada satu hadis spesifik tentang Jumat itu. Man adraka rak'atan minal Jum'ati faqad adraka sholat. Itu ada hadisnya sahih. Nah, artinya di situ prioritas. Kalau dia memungkinkan masih bisa mengikuti sekalipun satu rakaat bersama imam, maka dia mendapatkan pahala sholat Jumat, gugur kewajiban sholat Jumatnya, tinggal menggenapkan, artinya melaksanakan sisanya itu. Ternyata orang ini harus benar-benar diantar sampai ke rumah sakit karena ini sangat serius. Lakukan itu yang paling diutamakan. Kenapa? Hifzun nafas, menjaga nyawa orang. Nah, itu yang diutamakan. Persoalan kemudian dia tidak bisa sholat Jumat, ibadahnya dia dapat pahalanya, tapi ada kewajiban. Yaitu apa? Ya sholat zuhur. Jadi diganti dengan sholat zuhur. Kenapa? Karena ada masakoh di situ, ada kerumitan. Yang kerumitan itu tidak hanya untuk diri kita saja, tapi juga kerumitan yang bisa menimpa dan membahayakan banyak orang. Maka di situ rukhsah itu. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Satu kondisi emergensi, kerumitan itu melahirkan berbagai kemudahan. Itulah agama kita. Yassiru wa la tu'assiru. Jadi solusinya apa tadi? Sholat zuhur. Ya, sholat zuhur. Kecuali kalau ternyata di tempat kita kan ada dua mazhab di Indonesia itu. Ada mazhab sholat Jumat itu waktu zuhur, pokoknya tepat waktu, tapi ada mazhab rolasan. Zuhurnya setengah 12, yang penting mulai jam 12. Lah kejadiannya persis jam setengah 12. Ternyata ada masjid lain yang sholatnya jam 12. Ya alhamdulillah ikut ke masjid itu untuk sholat Jumat. Jadi intinya apa? Ada aulawiyat, ada skala prioritas. Ketika prioritas tidak bisa dilakukan, rukhsah yang dilaksanakan. Seperti itu Bapak. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdurrahman atas pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan lagi Ustadz, ini dari saudara Amir Khan. Ketika kami datang ke sholat jamaah berdua dengan seorang teman, ternyata sholat jamaah sudah selesai. Tetapi ada seorang yang masbuk. Apakah kami berdua boleh menjadikannya imam? Atau kami berdua sebaiknya berjamaah sendiri? Monggo Ustadz. Ya, kalau tadi pilihannya, tentu bahasa hukumnya gini. Kalau memilih menjadikan yang masbuk sebagai imam, sah, boleh. Tetapi ada pertimbangan. Saya ingin membuat jamaah baru dengan dua orang ini dari awal dan sempurna. Ya tentu itu yang bisa menjadikan alternatif idealnya. Maka dia bisa tidak perlu menjadikan yang masbuk itu sebagai imamnya. Tapi dia memulai dari awal lengkap sholat jamaahnya, tentu itu bisa menjadi prioritas utama. Tapi kalau secara hukum, boleh nggak menjadikan yang masbuk sebagai imam? Jawabannya boleh. Kalau pertanyaan kedua, saya pilih jadikan masbuk sebagai imam, atau saya membuat jamaah dari awal sehingga lengkap, tidak ada yang masbuk, maka tentu ini yang harus dipilih. Kenapa? Karena lebih sempurna dalam pengertian dia bisa melaksanakan dari awal hingga akhir secara lengkap. Pilihan itu, nah di situ harus kita lihat mana yang aham summal muhim. Maka dalam kaidah dikatakan taqdimul aham summal muhim. Ada prioritas yang bisa kita pilih. Prioritasnya apa? Kan tidak ada dua jamaah di situ, apalagi ada gap-gapan kan. Tapi dia memilih saya membuat jamaah baru dari awal bersama dua temannya itu atau berdua itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Kembali ke pertanyaan interaktif dari Zoom. Ada Bapak atau Bapak maaf, dari Bapak Najih Ihsan. Ya, kami persilahkan untuk menghidupkan audio dan kamera dan menyampaikan pertanyaannya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya di sepanjang Sidoarjo, Jawa Timur. Oke. Insya Allah setiap Rabu saya selalu ikut itu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak.
Memang ya. Ini saya rasa menarik itu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat Pak, itu VK di masyarakat itu. Kalau Iya. saya ini yang di bawah itu merasa bahwa di warga perserikatan itu belum padu gitu, Hmm. dalam hal melaksanakan HPT itu. Ya. Karena HPT itu kan putusan, sehingga kadang-kadang antara satu ustadz dengan ustadz yang lain itu agak berbeda di dalam memahami teks-teks yang ada di HPT itu. Nah ini hanya usul aja, apa tidak sebaiknya ada VK Majelis Tarjih gitu ya, yang kemudian semacam tuntutan VK itu ya, sehingga pedomannya Pak Ustadz dan sebagainya. Nah kalau ada begitu nanti yang di bawah itu masyarakat itu kemudian berpedoman pada itu, sehingga jamaah kita itu mohon maaf tidak tergerus di yang lain. Betul. Saya memahami di majelis taklim yang lain itu karena ada pedomannya. Yang saya ketahui kitab fikihnya dipakai biasanya al-wajiz itu yang di orang lain. Nah, kita kalau punya itu kan enak, nanti mulai dari taharah, sholat, termasuk yang masku kali ini. Itu satu poin saya rasa yang saya rasakan di tingkat bawah itu bisa begitu. Mesti kalau Muhammadiyah punya pedoman sendiri di fikih itu mungkin lebih enak. Yang pertama. Yang kedua, Pak apa namanya? Tadi yang nyambung pertanyaannya Pak Abdurrahman tadi ya, mengenai sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Ya. Apakah pada hari Jumat itu ada sholat zuhur, Pak? Itu pertanyaannya. Ringkes. Apakah pada hari Jumat itu ada sholat zuhur? Iya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Ustaz, mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya. Terima kasih Pak Najih, dan saya selalu mengamati ya, kalau ada pengajian award ini Pak Najih nominatornya ini. Nominatornya ini. Iya, kebetulan. Ya enggak, saya senang aja Pak. Saya harus menghidupkan Iya, pengajiannya betul. Muhammadiyah gitu. Iya, betul Pak Najih. Tapi kita juga perlu mengapresiasi tentu tokoh dan jamaah kita yang aktif itu. Nah, itu yang pertama. Nah, sehingga memang betul kegelisahan dari Pak Najih yang disampaikan. Nah, persoalannya adalah banyak, termasuk kemarin yang kita diskusikan tentang bagaimana masifnya produk-produk tarjih itu tidak hanya pada tokohnya, tapi juga sampai grassroots-nya. Nah, sehingga kami ya, terutama saya sebagai sekretaris divisi kaderisasi dan organisasi, kami sudah membuat pedomannya, Bapak. Pedoman tentang ada pengajian, pelatihan, kajian dan lain sebagainya. Ada ya silabusnya dan lain sebagainya, dan itu kita sosialisasikan. Pusat memang dengan keterbatasan tenaga dan lain sebagainya itu menyentuh sampai pada wilayah. Maka di tingkat wilayah itu kita mengadakan pelatihannya, manhaj tarjihnya dan lain sebagainya. Dengan harapan nanti wilayah ini menggarap yang daerah menggarap hingga begitu. Sekalipun kita juga seringkali mendapatkan kesempatan di tingkat tidak hanya sampai wilayah daerah, tapi hingga cabang dan ranting. Selama itu kita lakukan, kita bisa dan kita lakukan. Yang kedua, biasanya kita menggunakan turba, Pak Najih. Turba, kita turun ke bawah pada momen-momen tertentu. Termasuk kemarin karena kita pandemi, kita mengadakan sosialisasi, ini masih ada ya bannernya. Kunjungan sosialisasi, kita bagi. Ini wilayah timur siapa yang garap dan sebagainya. Itu usaha kita, tapi tentu itu bukan usaha yang maksimal, itu masih termasuk kategori belum maksimal. Maka tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Najih. Kemudian yang lain tentu ada fatsun, memang ada etika berorganisasi. Ketika seorang itu menjadi tokohnya, maka di situ ego dalam pengertian pendapat personal, pendapat pribadi itu, ketika itu berhadapan dengan jamaah kita, ya mestinya harus dia mengedepankan ijtihad jama'i. Karena bagaimanapun pendapat personal itu ya tentu pendapat jama'i itu yang lebih kuat. Kenapa? Karena berdasarkan argumentasi dari banyak orang, bagaimana melakukan thoriqatul jam'i terhadap berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda, termasuk ketika membawa dalil-dalil yang beragam. Itu semua kita lakukan kajian sampai menjadi satu putusan. Tetapi yang namanya suatu putusan yang di situ ada wilayah interpretatif, ada ruang untuk interpretasi penafsiran, ya kadang di sini.
subjektivitas, egosentris seorang itu kadang susah mau dikendalikan. Akhirnya apa? Bukan putusan yang disosialisasikan, malah menurutnya. Ada juga yang melakukan bahkan stigma. Saya orang Muhammadiyah, tapi kalau masalah agama saya tidak ikut HPT. Bisa jadi ada dan pernah ada seperti itu. Nah, di sini saya kira mana pendapat personal kita, pada wilayah apa kita itu lakukan selama ada dalil yang kuat, bukan membuat-buat. Tetapi ketika kita berhadapan dengan jamaah kita atau di situ di institusi di aum kita, nah disitulah kadang wisdom itu, kebijaksanaan kita itu harus main di situ. Kalaupun kita membahas di situ ada wilayah penafsiran, ya matanya itu harus disampaikan ini, tetapi ada begini-gini. Itu yang kita sebut tadi dengan sarah itu, Pak Najih. Tapi masukan ini saya kira tentu menjadi satu hal yang sangat-sangat penting. Yang kedua, apakah ada sholat zuhur di hari Jumat? Kalau pendapat seperti misalnya siapa yang Allah yarham Pak Ismail Taif yang siapa yang gurunya Tengku Hasbi As-Siddiqi itu mengatakan bahwa pada dasarnya sholat pada hari Jumat itu sholat zuhur di hari Jumat 2 rakaat. Nah sehingga dia mengatakan yang hukum asalnya ya 2 rakaat. Tapi problem itu, penafsiran itu ada berbagai macam dalil termasuk ketika siapa orang yang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, di situ kan dikatakan dalam hadis sahihnya, antara lain adalah wanita dan seterusnya. Maka secara mantuk maupun mafhumun nas, itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang ketika tidak bisa melaksanakan sholat Jumat itu, kenapa? Karena ada rukhsah agama seperti wanita. Maka yang dia laksanakan bukan sholat Jumat tentunya, tapi sholat zuhur. Nah, sehingga itu persoalan pemahaman di situ. Nah, yang ingin saya sampaikan, dari sekian pemahaman dan penafsiran itu, tarjih lebih mentarjihkan, menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa pada prinsipnya, seluruh umat Islam yang mampu melaksanakan, baik dia laki-laki atau perempuan, bisa melaksanakan sholat Jumat, maka gugur kewajibannya untuk sholat-sholat yang lain, artinya sholat zuhur pada sehari itu, sholat zuhur. Tapi ketika dia tidak bisa melaksanakannya, maka dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur. Itu pertama, wilayah penafsiran. Wilayah yang kedua yang seringkali seringkali ada pertanyaan. Memahami ayat dan hadis Nabi itu sendiri kan kita tidak langsung terbang ke ayatnya atau hadisnya. Tentu lewat kalau itu hadis syarahnya. Kemudian lewat pendapat para fuqaha. Maka ketika kita menggunakan manhaj tarjih bahwa kita itu tidak berafiliasi pada mazhab tertentu, kita melakukan kajian. Dari kajian-kajian itu, pendapat ulama yang mengatakan bahwa prinsip dasarnya pada saat hari Jumat itu kewajiban sholat Jumat. Tetapi ada yang dirukhsahkan, diberikan keringanan oleh agama. Nah, kalau dia diberikan keringanan, apa yang dilakukan? Apa sendirian sholat Jumat kan? Enggak juga. Nah, sehingga di situ kembali kepada Jumat. Jadi, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi putusan dan fatwa organisasi saja, yaitu tarjih, tanpa menafikan bahwa ada pendapat lain yang mengatakan itu. Nah, pendapat yang lain kita hargai, kita sangat toleran terhadap pendapat itu. Tapi berdasarkan ijtihad jama'i kita lebih memahami, mentarjih pendapat bahwa bagi yang mendapatkan rukhsah tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dia punya kewajiban sholat zuhur. Dengan catatan tadi Pak Najih, tanpa menafikan ada penafsiran pendapat lain di luar itu. Oke, saya kira itu Pak Najih. Matur nuwun. Terima kasih Ustadz Ruslan dan Bapak Najih Ihsan atas pertanyaannya. Baik Ustadz, ini ada mungkin 3 pertanyaan terakhir ya, dan juga sekaligus mohon maaf kepada para pemirsa yang tidak bisa menyampaikan dan mungkin nanti menjawab semua pertanyaan karena waktu juga yang membatasi kita ya. Ada 3 pertanyaan terakhir. Pertama dari Bapak Nugroho Widiatmoko. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau kita lagi sholat sunnah, terus ada yang bergabung menjadi makmum? Padahal makmumnya mungkin mengiranya sholat wajib begitu Ustadz. Apakah kita memberikan isyarat
kalau kita sedang sholat sunnah begitu mungkin, atau tetap melanjutkan begitu? Ya. Itu yang pertama, Ustaz. Langsung dulu aja, Ya, Ustaz. langsung Ya. aja. Yang terkait dengan pertanyaan ini pernah muncul dalam fatwa atau beberapa diskusi di lingkungan fatwa ya, fatwa atau majelis tarjih. Sejauh penangkapan saya, sesungguhnya orang yang berjamaah dengan seseorang yang ternyata sedang melaksanakan sholat sunnah itu tetap sah sholat jamaahnya. Nah, tinggal dia melakukan apa yang menjadi kekurangannya itu. Adapun yang kedua, ada isyarat, misalnya dia menginformasikan, maaf saya lagi sholat, misalnya sebelum mulai dia memberikan menginformasikan, ya silakan. Kemudian yang berikutnya, ketika dia sudah sholat, ada orang bergabung, isyarat apa yang digunakan itu juga menjadi persoalan. Apa dia menggunakan begini misalnya menginformasikan yang bisa dipahami berbeda oleh orang lain. Maka sejatinya ketika ada orang bergabung ya tetap saja lanjutkan sholat sunnahnya dan orang itu niatnya berjamaah itu tetap sah secara hukum. Dan itu banyak diulas dalam fikih-fikih tentang sholat ya, termasuk fikih kontemporernya. Itu banyak sekali yang sudah mengulas itu. Nah, sejauh penangkapan saya bahwa tarjih lebih pada itu. Bahwa tetap sah sholatnya. Kecuali kalau sejak awal memang dia tahu dan lain sebagainya, ya tentu ada hal yang harus menjadi pertimbangan. Tapi ketika memang dia tidak tahu sama sekali, lalu dia bergabung, ya jangan dibatalkan. Tetap itu sah sholat. Sholat jamaah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Jarod Triyogo. Kapan saat makmum masbuk menyempurnakan sholatnya, Ustaz? Apakah boleh setelah imam salam pertama atau setelah imam menyelesaikan ucapan salam kedua? Itu yang pertama. Yang terakhir sekali ini, Ustaz, dari saudara Irfan Sira dari PCM Pasui, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Mohon bertanya, Ustadz, apabila makmum yang masbuk mendapati sholat berjamaah tetapi shaf sudah penuh di depan, akhirnya dia sholat sendiri di belakang sendirian, apakah boleh kita menarik jamaah yang di depan atau bagaimana, Ustadz? Monggo, Ustadz. Yang pertama ya, tadi maaf, salam. Saya terkait dengan salam. Jelas sekali hadisnya. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Yang namanya makmum itu mengikuti prosesnya, rangkaian dari apa yang dilakukan oleh imam. Nah, bahwa kemudian dalam perdebatan fikih yang wajib itu salam ke kanan, yang ke kiri itu sunnah, itu persoalan lain. Tapi ketika kita menjadi makmum, maka sempurnakan kemakmuman kita itu. Sempurnakan jamaah kita, berjamaah kita itu. Maka artinya bahwa ketika imam itu salam, baru ke kanan, ya jangan kemudian berdiri. Nah, itu termasuk bagian dari mendahului itu. Bagian dari mendahului dalam batas-batas dan pengertian tertentu. Nah, karena itu jangan baru salam ke kanan, tapi tunggu sampai lengkap salam ke kiri. Begitu selesai salam ke kiri, baru dia menyempurnakan. Karena secara isyaratun nas dan bahkan ibaratun nasnya itu jelas sekali. Fama adraktum fasollu wa ma fatakum fa'atimu. Nah, maka artinya yang kita harus lakukan untuk penyempurnaan itu tentu setelah rangkaian jamaah itu selesai dilakukan. Nah, selesainya itu mana ukurannya? Salam itu. Salam lengkap, kanan dan kiri. Dan termasuk juga hadis-hadis yang lain terkait dengan itu yang pertama. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Yang kedua terkait bagaimana kalau shaf yang di depan sudah penuh gitu, Ustaz. Apakah kita orang menarik? seringkali memahami hadis tentang bahwa domba yang akan diterkam serigala itu yang qosyah itu. Nah, sehingga itu kadang dimaknai secara letterlock. Ya memang yang namanya jamaah yang bagus itu jamaah yang lengkap. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Jamaah itu benar-benar
satu kesatuan. Nah, sehingga sebenarnya yang betul itu atau yang sempurna ya lengkap. Jamaahnya itu lurusnya, rapatnya, tidak tercerai-berai, termasuk kemungkinan ada satu orang di belakang. Tetapi kalau kemudian dia benar-benar sendirian di belakang, sholatnya tetap sah, sholatnya tetap sempurna pelaksanaannya itu. Tetapi kalau kemudian dia ingin menarik seseorang untuk bergabung dengan dia, ya harus dilihat situasi dan kondisinya. Sebab apa? Inti dari sholat jamaah itu adalah bagaimana menggabungkan, menyatukan seluruh potensi seluruh jamaah itu. Tapi ketika situasinya memang dia hanya sendirian, itu kalau memungkinkan ya bisa menarik. Tapi ada orang yang juga sama sekali nggak bisa. Misalnya sholat zuhur, sholat Jumat, karena memang ini harus semua sudah penuh, dia kemudian terpaksa pakai koran atau apapun misalnya di belakang. Nah, itu yang terpenting adalah masih dalam satu kesatuan majelis itu ya silakan nggak apa-apa. Sekalipun dengan terpaksa dia menyendiri, itu sangat situasional. Nah, kondisi situasional itu ya sering disebut dengan an-nawadir itu, kasuistis itu. Itu nggak masalah sungguhnya. Persoalan mau menarik orang atau tidak ya sah-sah saja itu silakan. Tapi ukurannya untuk menarik orang itu lebih banyak kepada menjadikan dia sebagai teman di belakangnya, sehingga itu yang digunakan juga sah-sah saja. Itu sangat-sangat situasional, kondisional, tergantung tempatnya, karena bisa jadi orang sanggup menarik orang lain, tapi ada orang lain kalau ditarik bahkan di sini ada tiangnya misalnya. Nah, itu dipertimbangkan semua. Tapi intinya kalaupun dia toh tetap sendiri karena situasi seperti itu, tetap sholat jamaahnya itu sah. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Ruslan sekali lagi atas jawaban-jawabannya dan juga materi yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Ruslan bisa mengalirkan pahala kepada beliau. Amin ya robbal alamin. Dan juga tentu bagi kita para pemirsa sekalian bisa mendapatkan wawasan dan juga ilmu yang mudah-mudahan